Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujan Kidul yang dimuliakan oleh Allah, mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran masih di surah Al-Qalam. Kita murajaah apa yang kita kaji kemarin pada tanggal 26 April 2020. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan 4 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tanggal 27 April 2020. Kita telah mengkaji bahwa respon masyarakat Quraisy di Mekah luar biasa dalam hal menolak ketetapan Allah bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sampai kemudian orang-orang Quraisy menganggap Nabi Muhammad itu tertutup akalnya, yang dalam Al-Quran digambarkan dengan bahasa bimajnun. Telah kita bahas seperti halnya janin yang ada dalam rahim ibu-ibu sekalian, itu disebut janin karena tidak terlihat, karena tertutup, ditutupi oleh rahim, kapsul yang melindungi janin itu. Jin juga makhluk yang tidak dapat dilihat. Majnun, akalnya tertutup. Orang-orang kafir Quraisy itu menganggap Nabi telah tertutup akalnya, alias gila. Maka mari kita lihat, nanti akan kita kaji ayat-ayat berikutnya, yaitu dari ayat 8. Nanti tolong diingat-ingat oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ada 8 hal yang akan menjadi pegangan Nabi agar sukses menjalankan tugas Nabi, yaitu dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. 8 hal itu nanti berurutan akan kita bahas. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu harus mencermati, karena apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi untuk sukses dalam tugas kenabian dan kerasulan itu juga menjadi bagian dari pelajaran untuk kita semua. Kalau kita ittiba kepada Nabi Muhammad, ittiba kepada Rasulullah, maka kita harus melihat apa saja kunci sukses yang dilakukan oleh Nabi sehingga sukses sebagai Nabi dan sukses sebagai Rasul. Memang tidak dapat dipungkiri, timbul kegelisahan, timbul rasa hal yang tidak nyaman di hati Nabi terhadap respon orang-orang kafir Quraisy, bahkan tokoh-tokoh masyarakatnya. Mereka mengolok-olok Nabi sebagai orang gila, mempersulit Nabi,
mempersulit pengikut-pengikut Nabi yang tidak lain adalah sahabat-sahabat karib, sahabat intimnya dalam hal menegakkan akidah Islam. Maka mari kita lihat pengajaran Allah. Kita mulai dari ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Hai Muhammad, jangan tuti', jangan kamu taati, jangan kamu ikuti, jangan coba-coba berkompromi. Yang jelas-jelas mereka, orang-orang yang memusuhi kamu itu adalah al-mukadzibin, orang-orang yang berdusta. Al-mukadzibin berasal dari kata kidbun yang artinya dusta, bohong. Dan orang berbohong itu, orang berdusta, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang berdusta karena berbeda dengan fakta. Ada orang sudah jelas kakinya pincang kok dibilang tidak pincang. Maka secara agama orang itu disebut berbohong. Orang itu berdusta karena tidak sesuai fakta. Faktanya pincang, tapi kenapa kita anggap dia tidak pincang? Berbohong. Kemungkinan kedua, orang disebut berdusta, orang disebut berbohong karena tidak sesuai dengan yang diketahui atau pengetahuan. Sebelumnya kita tahu bahwa dia sakit, ada yang sakit, tapi kita bilang kamu nggak sakit kan? Padahal kita tahu, walaupun tidak terlihat gejalanya, tidak terlihat faktanya, tapi sebelumnya kita tahu dia sakit, tapi kita katakan kamu tidak sakit. Maka secara agama orang itu disebut berbohong, berdusta. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kafir Quraisy itu tahu kok Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Orang-orang kafir Quraisy itu tahu kok Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Bahkan sejak beliau sudah pernah disepakati secara publik di Mekah, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Tidak mungkin ada yang keluar dari ucapan Nabi Muhammad yang sifatnya bohong dan dusta. Tapi ini problemnya. Mereka mencoba mempertahankan keyakinan nenek moyangnya, keyakinan leluhurnya. Maka mereka melakukan tindakan berbohong dengan cara menuduh Nabi berbohong. Maka oleh Allah disebut al-mukadzibin, mereka yang berbohong, bukan Nabi Muhammad yang berbohong. Hati kecilnya mereka tahu dan secara publik dikenal luas Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong. Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Maka apa kata Allah? Fala tuti'. Hai Muhammad, kamu tahu kok mereka yang berbohong, bukan engkau yang berbohong. Wahyu yang keluar yang disampaikan malaikat Jibril adalah al-haq, benar. Maka fala tuti', jangan ikuti mereka, jangan kompromi. Ini pelajaran buat bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan coba-coba kompromi terhadap orang yang sudah jelas kita ketahui berdusta, yang pada akhirnya menyebabkan kompromi yang kita lakukan bersepakat kita sama-sama berdusta. Karena kompromi akhirnya menyebabkan kita sepakat sama-sama berbohong. Katakan bahwa dia berbohong, katakan bahwa dia berdusta. Caranya bagaimana? Jangan kompromi, jangan ikut-ikutan. Alhamdulillah, Nabi Muhammad dalam bimbingan Allah. Maka di tengah-tengah kecaman,
di tengah-tengah olok-olok, di tengah-tengah tuduhan gila dan berbagai dusta yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Fala tuti', tidak ikut, tidak kompromi, istiqomah dalam menegakkan risalah Islam. Itu pelajaran pertama. Fala tuti' al-mukadzibin. Ingat-ingat, kita akan mencatat 8 pelajaran yang menjadi pegangan Rasulullah sehingga Rasulullah sukses dalam tugas kenabian dan kerasulannya. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, Allah menyatakan, masih melanjutkan, waddu lau tudhinu fayudhinu. Waddu itu sama dengan kata mawaddah. Mawaddah itu bukan cinta biasa. Mawaddah itu cinta yang sudah luar biasa sehingga terlihat manifestasinya. Seperti orang sudah kelewat cintanya kepada si fulana, maka tidak enak tidur. Kalau belum lihat wajah si fulana, bisa lewat gambar di HP. Atau masih merasa resah kalau belum mendengar suara si fulana. Itu namanya mawaddah. Kata Allah, waddu, mereka itu sejak dini sebetulnya waddu, sangat pengen, sangat berkeinginan apa yang diinginkan mereka. Yang diinginkan mereka adalah lau tudhinu, engkau hai Nabi Muhammad itu bersikap lunak, fayudhinu, maka mereka akan ikutan bersikap lunak. Tapi lunak yang dimaksud oleh orang-orang kafir Quraisy adalah agar Nabi Muhammad tidak ngotot mendeklarasikan kenabian dan juga agama Islam. Bahkan dalam satu tahapan kita pernah mendengar, ayolah kita kompromi. Ini hari kita melaksanakan agama Muhammad, besok hari gantian ya Muhammad dan para pengikutnya mengikuti ajaran orang-orang kafir Quraisy. Maka ditolak proposal semacam ini. Kalau soal lunak, Nabi Muhammad pernah lunak. Dalam perjanjian Hudaybiyah, delegasi dari kafir Quraisy menolak naskah yang ditulis Ali bin Abi Thalib, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menolak. Maka Nabi Muhammad lunak, enggak apa-apa. Maka diganti menjadi Bismillahi Allahumma. Terhadap naskah yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, mereka menolak. Nabi Muhammad lunak. Maka diganti menjadi Muhammad putranya Abdullah. Itu lunak. Lunak yang tidak menciderai akidah dan syariat Islam. Maka kata Allah, waddu, mereka pada dasarnya dengan segala tindakan provokasi, cacian, intimidasi, hanya ingin berharap Nabi Muhammad itu lunak dalam hal mau mengkoreksi kegiatannya menegakkan risalah Islam. Ini yang terlarang. Termasuk untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, terlarang berkompromi lunak terhadap orang lain yang menyebabkan kita tidak dapat menegakkan akidah Islam, tidak dapat menegakkan syariat Islam. Haram hukumnya. Tidak boleh kompromi yang menyebabkan runtuhnya akidah Islam, runtuhnya syariat Islam. Boleh jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena situasi yang tidak memungkinkan, ada proposal menggiurkan, tapi syaratnya berbohong. Jangan kompromi. Atau syaratnya tidak melaksanakan syariat Islam dengan cara melibatkan kemusyrikan, tahayul, bid'ah. Jangan. Tinggalkan itu. Sebagaimana Nabi Muhammad dilarang oleh Allah
membangun aliansi, membangun kompromi dengan pihak-pihak yang sudah nyata-nyata penuh dusta dan penuh rayuan kosong. Itulah prinsip dakwah yang dijalankan Nabi Muhammad, bersikap lunak tapi tidak merusak akidah Islam dan syariat Islam, dan tegas, tidak bisa kompromi dengan orang-orang yang memang bersikap dusta. Selanjutnya Allah menyatakan wala tuti' kulla khallafin mahin. Fala tuti' kulla khallafin mahin. Saking berambisinya orang-orang Mekah Quraisy agar Nabi Muhammad bersikap lunak dan kompromistis, maka untuk meyakinkan Nabi Muhammad, banyak di antara tokoh-tokoh itu harus menjual sumpah. Maka kata Allah, fala tuti' kulla khallafin. Lihat Nabi Muhammad, sumpahnya sumpah palsu, jangan terperdaya. Memang orang semakin banyak sumpah, semakin merosot kredibilitasnya. Tapi lihat juga apa yang dikatakan Allah pada kelanjutannya, mahin. Mahin. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Hana, menghinakan diri. Fala tuti' kulla khallafin mahin. Semakin banyak sumpah, maka semakin terhina. Bagaimana tidak menghina diri? Mereka bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh masyarakat di Mekah Quraisy sampai harus sumpah dan tidak terhitung sumpah-sumpah agar Nabi Muhammad percaya, agar Nabi Muhammad dapat dirayu dan bersikap lunak, bersikap kompromistis. Tapi sesungguhnya itu adalah tidak layak, karena mereka sebetulnya bukan orang sembarangan, mereka tokoh. Maka kata Allah, mahin. Ini pelajaran buat bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ada di antara kita yang tidak layak sikapnya. Ada orang terpandang tapi sampai sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Maka hati-hati, hati-hati. Sumpahnya itu semakin banyak sumpah, malah kredibilitasnya turun. Dan alhamdulillah, Nabi Muhammad sekali lagi dalam bimbingan wahyu Allah, maka Nabi Muhammad membuktikan begitu banyak sumpah yang digunakan oleh tokoh-tokoh Quraisy agar dirinya berhenti berdakwah, tapi Nabi Muhammad istiqomah, tidak terpengaruh. Fala tuti' wala tuti' kulla khallafin mahin. Kulla khallafin mahin. Maka janganlah taat, janganlah patuh kepada orang-orang yang terus-menerus membuat sumpah mahin, yang justru cenderung menghinakan diri sendiri. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Itu berarti pelajaran kedua. Pelajaran pertama, jangan kompromi pada orang yang jelas-jelas sudah kita ketahui dustanya, berbohong. Yang kedua, jangan bekerja sama, jangan kompromi dengan orang yang sudah jelas terlihat rendahan karena memang terlalu banyak sumpah diproduksi, sudah terlalu banyak bersumpah. Maka yang ketiganya adalah bersikap rendah, tidak mengukur derajatnya, sudah tokoh tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Allah berfirman, hammazin masya'in binamin. Ini pelajaran selanjutnya. Juga jangan berkompromi dengan orang yang hammazin plus masya'in binamin. Hammazin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita menyebut huruf
hak yang tipis, maka tidak ada yang ditusuk dari tenggorokan kita. Tapi kalau kita mengucapkan maka ada yang ditekan. Hamas artinya menusuk, baik dengan lidah maupun dengan tangan. Kenapa menusuk? Karena kata-katanya menusuk hati, mencela, menghina, menyakitkan hati. Hamas artinya mencela, mencela yang menusuk hati. Sudah jelas Nabi Muhammad tidak pendusta, tapi dikatakan pendusta, menyakitkan hati. Jangan berteman, berkumpul, berkompromi, berasosiasi dengan orang yang suka mencela. Jangan. Menyakitkan hati. Setidaknya ada orang lain yang sakit hati. Bu Haji Anis ternyata temenan dengan orang yang suka menghina. Orang yang suka dihina, yang berteman di Bu Haji Anis, ikut sakit hati. Ya Allah, saya sakit hati. Kata Allah, jangan kompromi, jangan berteman dengan orang yang hamazin, suka mencela. Tidak cukup itu, masyain binami, yamshi artinya berjalan, masyain berjalan terus, tapi binami membawa gosip, omong kosong, hoak, terus memprovokasi masyarakat, berkampanye bahwa Nabi Muhammad gila, bahwa Nabi Muhammad berdusta, bahwa Nabi Muhammad berbohong. Ada di antara kita yang seperti itu. Maka naudzubillah min dzalik. Jangan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sudah berapa itu? Yang pertama, jangan kompromi dengan pendusta. Yang kedua, jangan berkompromi dengan orang yang terus-menerus membuat sumpah-sumpah kosong, juga yang menghina diri. Yang ketiga, yang keempat, hamazin, yang suka mencela, yang suka menghina. Yang kelima, masyain binamin, yang terus-menerus memproduksi provokasi dan gosip. Yang keenam, kita lanjutkan pelajaran Allah untuk Nabi Muhammad dalam rangka sukses tugas kenabian dan tugas kerasulan adalah Allah menyatakan manna'in bil khair mu'tadin atsim. Juga jangan berkompromi dengan orang-orang kafir Quraisy yang jelas-jelas mereka itu manna'in bil khair. Manna'in bil khair itu artinya menganggap remeh kebaikan orang. Ada orang bersedekah, sedekah cuma sedikit. Ada orang baca Quran, paling pengen dipuji. Tidak ada sikap empatinya. Hargai kebaikan orang seberapapun kebaikannya. Orang-orang kafir Quraisy dalam rangka membuat provokasi, mereka terus-terusan melakukan penghinaan, termasuk manna'in bil khair. Itu Abu Bakar bersedekah, uang segitu disedekahi. Itu namanya manna'in bil khair. Tidak cukup itu, yang ketujuh adalah mu'tadin azim. Mereka memang betul-betul mu'tadin, melampaui batas, sehingga azim, mereka terus-menerus memproduksi dosa. Ada kadang-kadang orang memberikan sesuatu dilempar itu, sudah tidak bersikap simpatik, tapi juga mu'tadin azim. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, bersikap tidak simpatik. Itu sikap-sikap orang kafir Quraisy yang dilakukan mereka dalam rangka merusak kejiwaan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Baru beberapa gelintir.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lihat lagi yang ke-8. Utulin ba'da dzalika jasim. Ada yang menerjemahkan utulin itu keras kepala. Tapi ada juga yang menerjemahkan perut buncit sehingga nggak bisa mikir. Ada yang menerjemahkan perangainya buruk. Kita coba sederhanakan. Mutulin adalah perangainya buruk. Ba'da dzalika jasim. Kita coba antarkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini soal tokoh Quraisy yang namanya pasti mengingatkan ibu-ibu pada tokoh Islam. Ada tokoh Quraisy luar biasa kaya namanya Walid bin Mughirah. Bagaimanapun menyita pikiran Nabi Muhammad. Sudah kaya, anaknya banyak. Dalam riwayat anaknya 10 semua jadi tokoh semua. Sehingga kebayang kalau bapak-bapak, ibu-ibu jadi mubalik menghadapi orang seperti Walid bin Mughirah. Kebetulan jadi musuh. Sangat-sangat membenci Rasulullah. Sudah kaya, punya anak, punya jaringan, punya pengikut. Salah satu anaknya, ibu masih pasti kaget, Khalid bin Walid. Nah, Walid bin Mughirah ini menyita pikiran Rasulullah. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Allah, dan ini akan jadi pelajaran penting buat bapak-bapak, ibu-ibu. Allah menyatakan, "Utulid." Udah, hai Muhammad, jangan diambil hati. Jangan merisaukan kamu. Dia bukan siapa-siapa. Utulid. Dia cuma orang berperangai buruk. Ba'da dzalika jasim. Jasim itu ada, kalau di kamus itu telinga kambing yang memanjang itu. Sehingga tanda petik artinya berlebihan. Tapi biasa digunakan untuk menyebut anak haram. Maka begitu mendengar ayat itu, yang dimaksud adalah kepada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah merasa marah. Buru-buru dia datang kepada ibunya. Wahai ibu, tolong jelaskan. Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhannya, katanya saya anak haram. Akhirnya ibunya dengan sangat berat hati membongkar rahasia. Benarnya memang dulu mamamu ini pernah melakukan hubungan terlarang dan lahirlah kamu. Allahu Akbar, bapak-bapak, ibu-ibu. Para ulama menyepakati ini berita gaib. Nabi Muhammad nggak tahu bahwa Walid bin Mughirah itu anak haram. Dibongkar oleh Allah. Termasuk kita. Bahwa kita tidak dipermalukan oleh Allah, belum, dan memang belum. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah menutupi aib kita sehingga orang tidak tahu siapa kita. Kalau Allah membuka aib kita, banyak orang tahu siapa kita. Nggak bisa tidur kita, nggak bisa makan kita. Tapi satu saat Allah bisa membongkar aib kita. Dan lihat apa yang dialami oleh Walid bin Mughirah, terbongkar. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar, bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad bukan omong kosong, bukan dusta. Sekali lagi Nabi Muhammad bukan gila. Utulin ba'da dzalika jasim. Allah
Namun apa yang terjadi? Kendati pun Walid bin Mughirah dipreteli oleh Allah, dibongkar, dibuka aibnya, diperlihatkan siapa dirinya, bahwa dirinya tidak lebih dari anak haram, anak dari hasil hubungan gelap ibunya dulu di masa lalu. Tapi karena keyakinannya pada pelajaran atau ajaran nenek moyang dan leluhurnya, tetap memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa itu dilakukan? Kita lihat Allah menyatakan sikap yang dibangun oleh orang-orang seperti Walid bin Mughirah sampai luar biasa keras kepalanya, berperangai buruk, nekat, habis-habisan memusuhi Nabi Muhammad, karena memang ada dua faktor yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah itu. Dua faktor itu adalah Allah katakan angkana zamalin wa banin. Mau dibilang apa? Memang Walid bin Mughirah itu angkana zamalin wa banin. Memang punya banyak harta, tapi juga banin, punya banyak anak. Termasuk salah satu anaknya adalah Khalid bin Walid. Bapak-bapak, ibu-ibu, Khalid bin Walid ini sebelum masuk Islam pernah mempersulit Nabi dan menyebabkan pasukan Nabi bersama para sahabat kalah di perang Uhud. Tapi selanjutnya, sebagaimana kita tahu dalam sejarah, Khalid bin Walid adalah pejuang Islam, pahlawan Islam. Bapaknya namanya Walid bin Mughirah. Seluruh anaknya jadi, jaringannya jadi. Allah melukiskan orang seperti Walid bin Mughirah itu adalah idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Setiap kali Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, maka dianggap alah itu kan cerita masa lalu, omong kosong. Luar biasa sikap Walid bin Mughirah. Apa yang akan dilakukan Allah? Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, sanasimuhu alal khurtu. Allah berjanji akan memberi tanda alal khurtum. Khurtum itu artinya belalai, tapi maksudnya hidung. Memang hidung itu menjadi bagian penting yang mempengaruhi kita. Maka sering banyak ungkapan dengan menggunakan kata hidung. Sudah terlihat batang hidungnya, hidung. Atau misalnya pria hidung belah, itu perang itu. Ini nun wal qalami wa ma yasturun turun di tahun 1 kenabian. Sanasimuhu, Allah akan memberi tanda pada hidungnya. Kita belum tahu apa yang dimaksud. Apa hidungnya jadi pesek? Apa kemudian hidungnya tiba-tiba kena kilat, kena petir, kena geledek, jadi menghitam? Kita belum tahu. Tapi 14 tahun kemudian Allah membuktikan ayat ini. Dalam perang Badar, Walid bin Mughirah ada di barisan musyrikin dan terluka. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allahu Akbar, lukanya ada di hidungnya. Ini membuktikan Al-Quran itu al-haq. 14 tahun kemudian, apa yang diungkapkan Allah di dalam surat Nun wal qalami wa ma yasturun, terutama ayat sanasimuhu, dibuktikan oleh Allah. Pada perang Badar, Walid bin Mughirah terluka dan lukanya tepat mengenai hidungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu mengalami apa yang dialami orang-orang kafir Quraisy, terutama apa yang dialami oleh Walid bin Mughirah. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Allah menyatakan inna balawnahu kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami, kata Allah, memang sedang menguji
orang-orang kafir Quraisy, kama balauna ashabal jannah, sebagaimana pernah itu semua kami uji pada seorang atau pemilik kebun. Para ulama berbeda pendapat ini yang dimaksud pemilik kebun yang mana. Ada ulama yang menganggap ini faktual pernah terjadi, tapi ada juga ulama yang menganggap ini kiasan. Memang pendekatan Al-Quran supaya terdelivery dengan baik, bisa diterima terutama untuk setting pada saat itu, yaitu masyarakat kafir Quraisy, maka beberapa yang disampaikan adalah dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita. Namun kita tidak bisa menghukumi apakah kisah ini benar-benar terjadi atau tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kisah ini benar terjadi. Ada seorang pemilik kebun luar biasa kaya raya di sekitar Yaman, sangat royal, sehingga siapapun boleh datang ke kebunnya memetik tanpa membayar. Ini konon ayat ini menyangkut kisah itu, tetapi pelajarannya adalah tentang orang-orang kafir Quraisy. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Inna balaunahu, sesungguhnya kami, kata Allah, memang sedang menguji orang-orang kafir Quraisy, kama balauna ashabal jannah, sebagaimana kami pernah menguji orang-orang yang mengelola kebun. Yaitu pada saat aksamu mereka bersumpah, la yas'rimunnaha musbihin, bahwa pastilah mereka besok akan memanen. Saking yakinnya apa yang ditanam, dikelola mencapai hasil, maka mereka sesungguh yakin, don't worry, jangan khawatir, besok pasti panen. Ini dikritik. Ada dua pendekatan kritiknya. Pertama, terlalu takabur, terlalu sombong, karena masih ada peran Allah. Mestinya jangan lupa mengucapkan insya Allah. Kritik kedua, ternyata diam-diam mereka nggak mau berbagi dengan orang-orang miskin. Kita lihat ayat berikutnya, Allah menyatakan wala yastasnun, sehingga wala yastasnun ini ada dua pengertian. Yang pertama, tidak menyisikan dalam pengertian tidak mengucapkan insya Allah. Yang kedua, tidak mau berbagi untuk orang miskin. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar wallahu a'lamnya. Tapi kita coba ikuti terus. Fatofa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Apa yang terjadi? Fatofa, maka berkelilinglah ta'ifun, satu bencana, min rabbika, dari Allah, wa hum naimun, pada saat mereka tidur. Sesuatu terjadi di kebunnya. Mereka sudah terlanjur yakin besok mau panen, sehingga tidur lelap, tidak ada perasaan was-was, tidak ada perasaan resah. Terlalu yakin mereka besok panen. Padahal masih ada peran lain, dan peran itu yang terpenting adalah Allah. Tapi apa yang terjadi? Malam-malam ketika mereka tidur, Allah memperlihatkan kekuasaannya, yaitu dikirimlah bencana ke dalam kebunnya. Yang bencana itu menyebabkan fa'asbahat kasorim, maka jadilah menghitam seperti hitamnya malam. Namun pagi-paginya mereka belum tahu bahwa kebunnya terbakar, menghitam, karena mereka semalaman tidur. Maka pagi-paginya fatanadau,
musbihin. Saling bersaut-sautan anak-anaknya. Yo, kita pasti panen pagi ini. Anirdu ala harsikum in kuntum shorimin. Ayo kita ke kebun kalau kita mau panen. Maka fantolaku wahum yatahaffatun. Maka mereka kemudian semua pergi untuk melihat kebun mereka. Sambil mereka itu berbisik-bisik supaya tidak kedengaran orang miskin. Allah yadkhulunna al-yauma alaikum miskin. Ini anak-anak ini sudah ingkar janji pada orang tuanya. Orang tuanya membiarkan orang-orang miskin boleh mengambil, tapi anak-anaknya nggak mau. Hari ini orang miskin ikut-ikutan memanen. Wa ghadu ala hardin qadirin. Maka mereka anak-anak itu pagi-pagi pergi ke kebun ala hardin qadirin, dengan tekad tidak mau melibatkan orang miskin karena qadirin merasa yakin bisa menyelesaikan sendiri. Padahal mestinya orang-orang miskin diajak. Adalah yang bisa dikerjakan orang-orang miskin itu, tapi sekali lagi mereka memang sedang tamak, sedang rakus, dan merasa yakin bahwa pagi itu bisa panen. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Yang terjadi mereka sekali lagi belum tahu bahwa kebunnya semalam pada saat mereka tidur sudah dibakar oleh Allah. Falamma ra'awha qalu inna ladallu. Begitu melihat, kayaknya kita tersesat ini. Ini bukan kebun kita. Bananu mahrumun, tapi ada satu anak yang bukan, betul ini kebun kita. Bananu mahrumun. Wah, kita gagal panen ini. Diharamkan panen, mahrum, terhalang. Tapi qal ausaqahum alam akul lakum lau la tusabbihun. Ada satu anak Ausa yang paling modern mencoba menetralisir debat dua anak itu, karena satu kayaknya ini bukan kebun kita deh, yang satu lagi benar kebun kita, apes kita, ini kita gagal panen. Nah, yang ketiga ini coba ngomong alam akul lakum laula tusabbihun. Bisa diartikan apa gue bilang, kan kita suruh sholat dulu ada, tapi ada yang bisa kita artikan alam akul lakum laula tusabbihun. Kan sudah dibilang jangan sesumbar, setidaknya ucapkan insya Allah. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Barulah akhirnya mereka mengakui kehilafan, kesalahan mereka. Bahkan mereka kemudian mengatakan inna kunna malami. Subhana rabbina inna kunna dzalimin. Kami ini tidak lain adalah orang-orang yang sudah mendolimi diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya besok hari tanggal 28 April 2020. Kita berakhir di ayat 29. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuat usaha kita untuk ta'lim dan tadabbur Al-Quran dalam keadaan lancar. Aku qouli hada astaghfiru innahul ghafurur rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.